Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang pengendalinya masih akumulasi di harga atas. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang menggantikan saham ICBP sebagai jagoan JP Morgan untuk bulan September ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa saham, kita baca dulu artikel dengan judul GoTo geser saham ICBP dari daftar emiten jagoan JP Morgan. Jadi sebelumnya ICBP merupakan jagoan dari JP Morgan dari September tahun 2022 sampai Agustus tahun 2023. Tapi September ini tahun 2023 JP Morgan kembali merilis daftar saham pilihannya untuk wilayah ASEAN dan ternyata ICBP saat ini bukan jagoan dari JP Morgan lagi. Sekarang JP Morgan menempatkan GoTo dalam kategori Indonesia menggantikan saham ICBP. Dan sekarang kita coba lihat dulu bagaimana pergerakan GoTo dalam satu minggu terakhir ini. Bisa kita perhatikan secara teknikal, GoTo hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 93. Dan satu minggu terakhir ini atau beberapa minggu ini jika kita lihat GoTo masih bergerak sideways dan belum berhasil naik mengetes resisten di EMA 50 yang saat ini tepat di harga 100 sehingga merupakan resisten psikologisnya juga. Sedangkan untuk supportnya saat ini bisa kita lihat di sekitar 89 sampai 90. Dan sebelumnya sempat naik di sekitar 96 sampai 97, mulai melemah kembali mengetes support ini, masih bisa rebound. Tapi pada hari Kamis, walaupun berhasil naik, candlenya selalu saya jelaskan apabila ketemu candle seperti ini, harus hati-hati, berarti ada jualan di harga atas, sehingga terbentuk shadow ke atas lumayan panjang. Setelah hari Kamis naik, hari Jumat kembali melemah. Tapi secara tren dalam beberapa minggu ini mulai bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ini sebenarnya masih bergerak downtrend. Dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin, sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing satu minggu terakhir ini kembali keluar dari saham GoTo. Setelah sebelumnya, pada akhir Agustus sampai awal September, asing mulai masuk akumulasi. Jadi untuk saham GoTo, saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk sideways dengan range harga 90 sampai harga 100. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham GoTo, misalnya masih bisa coba pantau untuk swing trade. Tapi untuk entry-nya sebaiknya tunggu kembali di sekitar 89 sampai 90. Selama masih kuat berada di atas target harga itu, GoTo masih menarik untuk coba entry dengan target swing trade itu misalnya di sekitar 97 sampai harga 100 apabila GoTo memang masih gagal break target harga ini. Sekarang kita coba lihat ICBP yang keluar dari daftar jagoan JP Morgan untuk bulan ini. Bisa kita lihat saat ini ICBP memang tidak sebagus sebelumnya. Sebelumnya bisa kita lihat ICBP masih uptrend setelah bisa bertahan di atas garis EMA 50-150 terus bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh sekitar harga 11.800, ICBP sudah mulai melemah, sudah mulai gagal break. Sempat koreksi mengetas garis EMA 50, bisa bertahan, rebound kembali mendekati resisten ini di 11.800, ternyata gagal break, kembali turun dan saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 11.275 sudah berubah menjadi resistennya. Sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 11.000. Dan di bawah support 11.000 ada support EMA 150 di harga 10.825. Jadi cara pergerakan memang mulai melemah tapi ini belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada support EMA 150. Dan untuk ICBP jika kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin ini masih ada distribusi dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk ICBP saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 11.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham ICBP karena hari Jumat kemarin sempat naik mengetes garis EMA 50 masih gagal break dan melemah, paling aman coba tunggu kembali di harga 11.000. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 150 di sekitar 10.800-an itu akan lebih oke lagi. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu, lihat apakah ICBP bisa bertahan di supportnya. Apabila bisa bertahan di support dan rebound, misalnya masih bisa coba entry.
dengan target tetap di garis EMA 50. Kan saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Apabila berhasil rebound tapi tetap gagal break, ICBP masih ada potensi untuk melemah kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi walaupun masih aman karena masih berada di atas garis EMA 150, tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Apabila gagal break, maka trennya akan mulai sideways cenderung downtrend. Sekarang kita coba lihat saudaranya INDF. INDF bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 0,36% ke harga 6.925. Dan secara pergerakan INDF saat ini sudah turun di bawah garis EMA 150. Jadi di posisi sini sudah terkonfirmasi bahwa INDF break garis EMA 150 sehingga garis EMA 150 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi pada hari Selasa terbentuk candle merah ini terkonfirmasi walaupun berhasil rebound, bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi lagi berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi garis EMA 150 di harga 6.925 masih berupa resisten. Di atasnya masih ada resisten 7.000 dan resisten EMA 50 di harga 7.075. Jadi secara pergerakan sebenarnya INDF saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi pergerakannya jika kita lihat hampir mirip dengan ICBP, sebelumnya berada di bawah kedua garis EMA setelah berhasil break, terus bergerak naik, mulai uptrend. Tapi untuk INDF mencoba untuk break 7.400 ternyata gagal break beberapa kali. Satu malah turun di bawah garis EMA 50 dan bisa kita lihat setelah garis EMA 50 terlewati ini berubah menjadi resisten. Walaupun bisa bertahan dan rebound dari support 7.000, beberapa kali mencoba untuk break, gagal break dan malah turun di bawah garis EMA 150. Sehingga selalu saya jelaskan apabila kita entry di bawah garis EMA 50 dan masih ada support EMA 150, bisa coba entry di supportnya, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila memang ternyata setelah berhasil rebound masih gagal break garis EMA 50. Karena apabila gagal break tetap potensi akan lebih besar untuk kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin memang tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita pantau satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham INDF. Jadi INDF saat ini secara pergerakan menurut saya belum aman walaupun 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit. Jadi untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan INDF berhasil naik di atas garis EMA 150. Apabila terkonfirmasi berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, teman-teman ingin coba entry menurut saya masih oke. Dan tetap sama sebaiknya swing trade dengan target di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 7.075. Dan sebaiknya jangan entry apabila pada hari Senin atau hari Selasa ternyata INDF terkonfirmasi gagal bertahan di atas garis EMA 150. Karena apabila gagal bertahan maka INDF akan lanjut downtrend dengan support terdekat saat ini di sekitar 6.800. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah dan sampai saat ini belum take profit, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan INDF gagal bertahan di atas harga 6.900. Jadi paling aman menurut saya take profit saja dulu karena secara pergerakan INDF berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.